Shalom, jumpa lagi dengan saya hamba Tuhan Evelyn Tahoba. Kali ini saya akan membawa materi tentang rahasia zaman. Kapan hari Tuhan? Kapan dunia ini lenyap? Berdasarkan Wahyu 20 ayat 1b, dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Materi ini saya berikan karena masih banyak umat Kristen yang belum bisa membedakan kapan hari Tuhan dan kapan dunia ini lenyap. Banyak yang berpikir bahwa ketika hari Tuhan, dunia akan kiamat. Bahkan banyak juga yang berpikir ketika dunia kiamat, disitulah hari Tuhan. Oleh sebab itu, saya akan menyampaikan materi tentang rahasia zaman. Biarlah firman-Nya yang menjawab, karena semua sudah tertulis di Alkitab, dan kita hanya meminta hikmat dan pewahyuan Tuhan untuk menerjemahkan setiap firman yang telah disampaikan. Ada beberapa zaman di dalam Alkitab yang tertulis. Yang pertama adalah akhir zaman. Akhir zaman ditulis 26 kali di dalam Alkitab. Kemudian yang kedua adalah zaman baru. Kita bisa baca dalam Matius 24 ayat 8, Markus 13 ayat 8. Kemudian yang ketiga adalah zaman raja-raja, Daniel 2 ayat 44. Dan yang keempat adalah zaman bangsa-bangsa, Lukas 21 ayat 24. Dan kesudahan zaman, Daniel 12 ayat 13, Matius 24 ayat 14, Markus 13 ayat 7 sampai ayat 8. Kita bisa lihat gambar di bawah ini, kita bedakan antara akhir zaman dan kesudahan zaman. Dari tiga gambar ini ada tiga zaman: zaman perjanjian lama, zaman perjanjian baru, dan zaman baru. Di zaman perjanjian lama itu mulai dari Eden sampai dengan nabi-nabi besar. Kemudian zaman perjanjian baru ada zaman Yesus dan zaman Roh Kudus, zaman memberitakan Injil sampai ke ujung bumi atau Injil keselamatan. Kemudian di zaman baru itu ada zaman bangsa-bangsa dan raja-raja atau zaman 1000 tahun damai. Dari gambar ini kita bisa melihat di mana akhir zaman dan di mana kesudahan zaman. Akhir zaman adalah akhir dari zaman perjanjian baru atau akhir dari zaman anugerah. Sedangkan kesudahan zaman itu adalah akhir dari zaman baru, akhir dari zaman 1000 tahun damai. Di akhir zaman yang terjadi adalah hari Tuhan. Kemudian 7 cawan dan 7 sangkak Allah dibunyikan. Kemudian meterai-meterai dibuka, kebangkitan pertama, dan juga masa antikris. Ini di masa peralihan ke zaman baru. Sedangkan kalau kita melihat di kesudahan zaman, yang terjadi adalah iblis dilepaskan sementara waktu 50 tahun, dan kemudian terjadi perang Gog dan Magog, yaitu perang di kesudahan zaman. Kemudian terjadi rapture atau pengangkatan atau kebangkitan kedua. Kemudian bumi dan langit hilang, penghakiman terakhir atau kematian kedua bagi yang dibuang dalam lautan api. Kita lihat gambar ini bahwa setiap zaman pasti berubah, namun tidak pernah berubah adalah firman-Nya. Di setiap zaman ini ada janji-janjinya. Kalau di perjanjian lama ada kitab Taurat, kemudian di perjanjian baru ada Injil keselamatan secara pribadi yang harus diberitakan sampai ke ujung bumi. Dan kemudian di kesudahan zaman atau di zaman baru itu ada Injil kekal atau Injil kerajaan Allah yang harus diberitakan. Kita melihat bahwa dari zaman perjanjian lama dan zaman perjanjian baru ada memuat janji-janji Tuhan, dan janji-janji Tuhan itu digenapi pada zaman baru atau pada zaman kerajaan 1000 tahun damai, di mana rumah Allah Yakub
Tuhan akan membuat rumah Allah Yakub dan semua bangsa akan berkumpul di Sion Yerusalem. Apa yang terjadi di akhir zaman? Yang pertama, Injil keselamatan selesai diberitakan dan peralihan ke Injil kekal atau Injil kerajaan. Kita bisa baca dalam Mazmur 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yang menjadi pertanyaannya, mengapa Tuhan berkata Dia akan menyertai murid-muridnya sampai pada akhir zaman? Mengapa tidak sampai pada kesudahan zaman? Satu, sebab di akhir zaman Tuhan datang sebagai Raja. Dua, di akhir zaman mereka akan bangkit dan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun damai. Dan yang ketiga, ada kitab yang terbuka, yaitu Injil kekal yang diberitakan oleh hamba-hambanya yang baru, yaitu berjumlah 144.000 hamba Tuhan. Karena itu Injil keselamatan itu hanya sampai pada akhir zaman. Apa yang terjadi di akhir zaman? Yang kedua, 7 meterai, 7 cawan, dan 7 sangkak Allah terjadi. Yang terjadi adalah resesi ekonomi, inflasi harga, sampar, kelaparan, penyakit-penyakit mematikan, damai sejahtera diangkat, perang, kejahatan, pembunuhan, bencana alam, masa pencobaan, antikristus, gempa bumi, gelombang tsunami, bintang jatuh, lapisan ozon mulai bocor, dan terjadi segala sakit penyakit akibat perubahan iklim dan sebagainya sampai pada hari Tuhan. Apa yang terjadi di akhir zaman? Jadi kita lihat bahwa hari Tuhan tidak membuat semua orang fasik mati. Wahyu 9 ayat 20 sampai 21. Tetapi manusia yang lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu, dan kayu yang tidak dapat melihat dan mendengar atau berjalan. Mereka tidak bertobat. Jadi kapankah orang fasik ini habis dari muka bumi? Kita lihat dalam Daniel 12 ayat 7. Lalu kudengar orang yang berpakaian lenan yang ada di sebelah air sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit, 1 masa, 2 masa, dan setengah masa, dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus, maka segala hal ini akan tergenapi. Jadi Tuhan mempunyai target bahwa selama 250 tahun orang-orang fasik harus habis dari muka bumi. Ini ada hubungannya dengan Daniel 7 ayat 25 sampai 27. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum. Mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Lalu majelis pengadilan akan duduk dan kekuasaan akan dicabut daripadanya untuk dimusnahkan dan dihancurkan sampai lenyap. Maka pemerintahan, kekuasaan, kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat yang maha tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal, dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Dengan demikian 250 tahun target Tuhan untuk menghabiskan orang-orang fasik. Apa yang terjadi di akhir zaman? Pemerintahan Allah dimulai atas dunia ini. Kerajaan 1000 tahun dimulai dari Sion. Kita bisa baca dalam Wahyu 11 ayat 15, di mana malaikat yang ketujuh meniup sangkak Allahnya, maka pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, Ia akan memerintah sebagai Raja selama-lamanya. Apa yang terjadi di akhir zaman? Yaitu kebangkitan pertama
pada bunyi sangkak Allah ketujuh, tanda kerajaan 1000 tahun dimulai. 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 52. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata, pada waktu nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubahkan Tuhan. Kalau kita baca dalam Wahyu 20 ayat 5 sampai 6, tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Itulah kebangkitan pertama. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Kebangkitan kedua adalah tanda pemerintahan Allah dan kerajaan 1000 tahun dimulai. Apa yang terjadi di akhir zaman? Kitab-kitab yang termaterai dibuka, tanda Injil kekal mulai diberitakan oleh 144.000. Kita baca dalam Wahyu 10 ayat 7. Tapi pada waktu bunyi sangkak Allah dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkak Allahnya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah seperti yang telah diberitakan kepada hamba-hambanya para nabi. Kitab-kitab yang terbuka dalam kitab Wahyu, kita bisa lihat yang pertama, kitab yang dipegang di tangan kanan Bapa. Yang kedua, kitab dari malaikat berwajah matahari yang dimakan Nabi Yohanes, itu berisikan nubuatan-nubuatan kepada bangsa dan raja-raja. Ketiga adalah kitab dari perkataan 7 guru. Kita bisa baca dalam Wahyu 5 ayat 1. Maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas takhta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi dalam sebelah dalam dan sebelah luar, dan dimeterai dengan 7 meterai. Ini kita bisa melihat inilah kitab yang akan terbuka di tangan kanan Allah Bapa oleh Tuhan Yesus Kristus pada sangkak Allah ketujuh. Dan ketika kita baca Wahyu 2 ayat 8, kita bisa melihat ada satu kitab gulungan kecil yang terbuka oleh malaikat berwajah matahari yang dimakan oleh Nabi Yohanes, dan kitab itu berisikan nubuatan-nubuatan kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Kita baca lagi dalam Wahyu 10 ayat 3 sampai 4. Dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum, dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya, dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya. Tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh 7 guru itu, dan janganlah engkau menulisnya. Jadi saudara-saudaraku, bahwa ada juga kitab yang diperdengarkan oleh 7 guru. Kitab dari 7 guru ini yang akan dibukakan juga pada saat sangkak Allah ketujuh. Ketujuh guru itu sama dengan ketujuh nabi besar orang Israel. Jadi mereka menyampaikan isi keputusan rahasia Allah yang adalah Tuhan sendiri yang akan membuka keputusan itu, tetapi Tuhan adalah roh sehingga Tuhan menggunakan mereka. Mereka menyampaikan isi keputusan rahasia Allah antara lain di mana Sion dan Yerusalem pusat pemerintahan, di mana rumah Allah Yakub, di mana suku-suku Israel yang diacahkan, di mana tempat takhta Tuhan, di mana rumah Allah Bapa, nama-nama dari 7 guru, nama-nama dari 24 tua-tua dan raja-raja timur, nama Bapa, Anak, dan kotanya yang baru, dan lain-lain. Waktunya Injil kekal diberitakan. Wahyu 14 ayat 6, dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil kekal untuk diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum.
Matius 24 ayat 14, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi Injil kekal ini berisikan perkataan-perkataan yang termaterai yang dibuka pada sangkak Allah ketiga, dan itu masuk dalam Injil kerajaan yang harus diberitakan kepada semua bangsa, kaum, suku, barulah tiba kesudahannya. Injil kekal ini diberitakan pada zaman baru atau zaman kerajaan 1000 tahun. Apa yang terjadi di zaman baru? Tuhan membangun kerajaannya yang berpusat di Sion. Kita baca dalam Daniel 2 ayat 44. Tetapi pada zaman raja-raja Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaannya tidak akan beralih lagi ke bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabiskannya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Jadi kerajaan ini akan dibangun di bangsa Sion dan tidak akan beralih ke bangsa lain lagi seperti bangsa Israel. Zaman penggenapan semua janji Tuhan atas bangsa Israel. Pemulihan kerajaan Israel, Tuhan memberikan roh yang baru dan hati yang baru. Tuhan membangun rumah Allah Yakub. Tuhan kembali ke Sion dan bertakhta di atas gunungnya. Bangsa-bangsa Israel dikumpulkan di Yerusalem, dan juga penggenapan janji Tuhan atas Daud digenapi. Antara lain suku-suku Yehuda akan mewarisi takhta kerajaan Israel. Apa yang terjadi di kesudahan zaman? Iblis dilemparkan, dan kemudian perang Gog dan Magog, kemudian ada pengangkatan atau rapture, bumi lenyap, kemudian penghukuman terakhir, dan bumi yang baru bagi orang-orang yang percaya. Kita bisa baca di dalam ayat-ayat yang mendukung apa yang terjadi dalam kesudahan zaman, yaitu dalam Wahyu 20 ayat 7-9, itu iblis dilepaskan sementara waktu, sehingga iblis ini akan menyebabkan perang Gog dan Magog. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api yang menghanguskan mereka. Jadi perang Gog dan Magog ini adalah perang di kesudahan zaman yang menyebabkan dunia atau bumi hancur. Kita bisa baca dalam Yehezkel 38 ayat 14, 18, 19. Sebab itu bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada Gog, beginilah firman Allah, ketika umatku Israel sedang diam dengan aman tentram, pada waktu itulah engkau akan bergerak. Pada waktu itu, pada saat Gog datang melawan tanah Israel, demikianlah firman Tuhan Allah, amarahku akan timbul dalam murkaku, dalam cemburuku, dan dalam api kemurkaanku aku akan berfirman. Pada hari itu pasti terjadi gempa bumi yang dahsyat di tanah Israel. Ayat ini menulis bahwa orang Israel dalam keadaan yang tentram, yang damai, karena mereka hidup dalam 1000 tahun. Kita baca dalam Wahyu 20 ayat 11, lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar, dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Kita bisa baca dalam Mazmur 93 ayat 2, takhtamu tegak kekal, dahulu kala dari kekal sampai kekal. Jadi bumi lenyap dari hadapan takhta, tetapi tempat takhta Tuhan atau Yerusalem akan tetap ada sampai selama-lamanya. Kita bisa baca lagi di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 17 bahwa akan ada kebangkitan kedua atau rapture. Sesudah itu kita yang hidup
yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi pertama, kebangkitan pertama yaitu kebangkitan orang-orang mati dalam Kristus, kemudian kita masuk dalam 1000 tahun damai, barulah kebangkitan kedua yaitu pengangkatan di awan-awan, dan saat itu dunia pun telah hilang lenyap. Kemudian ada penghukuman terakhir. Kita bisa baca dalam Wahyu 20 bahwa laut akan menyerahkan orang mati di dalamnya, kerajaan maut menyerahkan orang mati di dalamnya. Mereka semua dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian kedua. Kita bisa baca dalam Wahyu 21 ayat 1-3, bumi dan langit baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, laut pun tidak ada. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Jadi inilah yang akan terjadi di kesudahan zaman. Jadi saya berharap bahwa setelah mendengar materi ini kita bisa mengerti rahasia tentang zaman, kapan dunia itu akan lenyap, kapan hari Tuhan, dan kita tidak mudah merasa takut karena kita berpikir bahwa hari Tuhan itu akan menyebabkan bumi akan lenyap atau dunia kiamat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya hamba Tuhan Iflin Tahoba, anggota dari tim Doa